waktu itu sih saya mikir, ini sih cuma orang iseng aja. Tapi akhir-akhir ini saya jadi malah curiga. Karena setelah kita cek ke makam itu, ternyata makam itu kosong. Gimana ceritanya sampai Bapak tahu kalau kuburan itu kosong? Iya ya, gini. Jadi di lokasi makam itu sebentar lagi akan dibangun sebuah hotel. Jadi dengan sangat terpaksa, saya harus pindahkan makam-makam itu ke tempat lain. Oke. Nah, pada saat kita mau mindahin, saat penggalian, ternyata makam itu kosong. Ini foto makamnya. Jadi setelah bertahun-tahun, Pak Baskara baru tahu sekarang kalau kuburannya kosong. Iya, tadi kan saya bilang, kalau saya sama sekali nggak pernah lihat proses pemakaman mereka. Makanya saya minta kamu untuk menyelidiki ini dengan harapan kamu bisa menemukan di mana keberadaan istri dan anak Yoga. Kamu bersedia kan? Oke. Saya suka ceritanya menarik. Saya akan bantu Bapak. Karena saya suka sama hal-hal yang menantang seperti ini. Ya, tapi saya minta untuk kamu jalanin rencana ini, tolong semuanya rahasia. Bahkan jangan sampai keluarga saya juga tahu. Karena mungkin aja mereka nggak suka kalau mereka tahu ada rencana ini. Lalu soal penembakan Romeo gimana, Pak? Oh iya, itu tetap kamu lanjutkan. Nah sekarang saya minta kamu juga sambil berbarengan untuk jalankan penyelidikan kamu terhadap keberadaan anak dari Yoga, juga istrinya. Karena dua kasus ini sangat penting. Maka saya minta kamu untuk bantu saya. Baik. Saya berharap kamu bisa menemukan anak dan istri Yoga. Saya akan sangat bersyukur kalau ternyata memang mereka masih hidup. Oke. Saya akan segera melakukan penyelidikan dan kasih reportnya ke Bapak. Makasih. Hari ini Kayla seneng banget karena Kayla bisa ketemu sama Tante Peri terus. Papa senang sayang, kalau kamu juga senang. Tapi kamu bantu doa ya. Mudah-mudahan Kayla bisa panggil Tante Peri dengan sebutan Mama. Kayla emang udah anggap Tante Peri kayak mamanya Kayla sendiri, Pak. Iya sayang. Yaudah, kita pamit ya. Kamu say goodbye dulu sama Tante Peri. Tante Peri, Kayla pulang dulu ya. Iya, sayang, kamu hati-hati bilang. Ya, bilang sama Papa kalau bawa mobil jangan ngebut-ngebut. Ya Tante Peri, Kayla nanti ingetin Papa. Kenapa kamu nggak ngomong langsung ke saya? Gak enak, Pak, kalau saya ngomong langsung. Nggak apa-apa Yasmin. Justru kalau kamu ngomong langsung, saya malah seneng. Itu artinya kamu perhatian sama saya. Ya udah kalau gitu, saya sama Kayla pulang dulu ya. Nanti kalau sampai rumah, saya kabarin kamu. Iya, Pak. Ya harusnya sebagai calon tunangan, pasti seneng dong kalau terus dikabarin, diupdate gitu, ya kan? Iya, Pak.
Yaudah, kita pamit ya. Dadah Tante Pri. Tarik Kayla. Pamit ya. Ya. Yuk. Gimana ini ya? Aku akan melakukan pertunangan sama Parangga, tapi pasti setelah itu ada namanya pernikahan. Duh, masalahnya aku tuh nggak mau nikah sama dia. Sebenarnya kan intinya aku mau masuk keluarga Cakarinata karena aku ingin menyelidiki ini semua. Tapi masalahnya Bu Ajeng ingin mempercepat semuanya. Takutnya nanti aku nggak ada waktu gimana ya? Terus gimana juga aku harus jelasin ke Romeo tentang masalah ini. Soal yoga dan anak istrinya aku harus mulai dari mana ya? Fakta kalau kuburannya kosong aja udah mengagetkan. Jangan-jangan benar lagi mereka masih hidup. Pak, boleh Kak Bapak kirimin ke saya nomor orang yang ngirim pesan tentang Rati dan anak-anaknya? Bapak masih simpan kan? Oh iya, masih ada. Tapi waktu itu sih saya coba hubungin lagi. Dan udah nggak bisa dihubungin. Tapi ada. Saya bisa kirim kamu. Gak apa-apa Pak, kirimin aja dulu. Ntar saya coba lacak dengan cara saya sendiri. Iya. Bentar ya. Oke, udah saya forward kamu ya. Kenapa Papa Baskara bilang kalau nomor ini nggak bisa dihubungin? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Bener lagi nomornya nggak bisa dihubungin. Jangan-jangan itu orang sengaja pakai nomor itu cuman buat ngirim pesan ke Pak Baskara. Tapi siapa pengirim pesannya ya? Dan apa motivasi dia ngirim pesan kayak gitu ke Pak Baskara? Halo? Gue butuh bantuan lo. Iya, gue perlu lo buat ngelacak nomor telepon. Dan gue perlu tahu itu nomor terakhir terdeteksi di mana. Oke, gue kirimin sekarang. Tapi lo periksa secepatnya ya, dan kabarin gue. Oke, gue tunggu. Kamu kenapa? Ya aku kaget lah. Kamu ngapain buka pintu pakai begituan? Pakai masker? Iya itu masker. Aku lagi perawatan. Ya aku mana tahu. Ya terus kenapa kamu kaget? Ya kaget lah, muka kamu beda. Ya udah ngapain di sini kok nggak masuk? Aku boleh masuk? Ya boleh lah sayang, masuk lah. Silakan duduk. Mbak Dia mana? Sepi. Mungkin lagi sholat di kamarnya. Kenapa?
Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kayaknya sekarang muka kamu nggak glowing deh. Hah? Pikir stres nih, mikirin aku nih. Masa sih gitu? Iya beneran, kamu kurang glowing ini. Harus dirawat nih sekarang. Maksud kamu aku jelek sekarang? Siapa yang bilang kamu jelek? Aku nggak ada ngomong. Aku nggak ngomong. Aku cuma bilang kamu kurang glowing. Nah sekarang kan kamu udah punya pacar. Aku mau pacar aku ganteng. Karena sekarang udah ada yang ngurus. Kamu harus pakai masker seperti apa yang aku pakai ini. Belum pernah kan? Ya emang aku nggak pernah pakai begituan. Ya udah pakai sekarang. Tapi kan Gak boleh. Nanti aku ngambek nih. Udah, aku ambilin dulu. Sebentar. nggak apa-apa ketawa. Lucu. Lihat kamu. Nih, kamu lihat nggak? Kamu kayak hantu. Ini demi kamu nih, aku rela diginiin. Aku nggak pernah sebelumnya. Ih, emang kenapa sih? Kan biar makin ganteng. Mas sekarang kurang ganteng. Ya udah ganteng sih, tapi kan biar makin ganteng aja. Kita harus foto deh. Aku mau kamu harus foto. Kita bukannya lagi pakai ini. Beneran aku lagi aneh nih diajak foto. Jelek gak sih? Kamu kayak hantu. Pegel nih lama-lama. Ih, sabar, sebentar lagi. Sayang, kedepannya kita bisa nggak ya punya waktu bersama kayak gitu lagi? Ya aku sih berharap semoga kedepannya bisa kayak gini terus ya sayangnya. Walaupun menurut aku agak susah nih. Maksud kamu? Ya soalnya Bu Ajeng minta Pak Rangga untuk majuin ini pertunangan. Gimana? Dan nanti deh aku ceritainnya ya. Udah dong, kan kita lagi mau happy-happy, kan kita lagi mau quality time. Udah. Sayang. Apa sih? Itu takut. Kamu nggak takut? Kok kayak gara-gara kamu bukan gara-gara setannya? Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kamu apa-apaan sih, Yas? Dokter Romeo juga ngapain sih begitu, ih? Ya aku begini karena disuruh sama Yasmin. Ya lagian dokter mau aja sih dikerjain sama Yasmin. Udah buka aja deh. Ya namanya juga cinta mbak, mau gimana? Ya emang sih kalau lagi cinta ya lagi bucin-bucinnya lagi ya kan? Iya. Jadi apa aja mau disuruh. Iya. Udah sih buka aja, An. Nggak mau. Udah ah. Mbak masak dulu deh buat makan malam. Ih. Ya, halo. Lo udah tahu titik terakhir HP-nya aktif di mana? Yes. Yaudah kalau gitu lo kirimin alamatnya ke gue sekarang. Thank you ya. Gue tahu banget lo pasti bisa ngelacak terakhir nomornya aktif di mana. Nanti Vilo gue transfer. Oke, kirim ya. Thank you. Sayang. Kalau begitu, artinya waktu kita untuk bersama seperti ini akan berkurang dong. Kalau kamu sama Mas Rangga, pasti aku akan sulit untuk bisa bertemu kamu terus. Dan kamu pasti akan dibawa kendalinya keluarga Cakradinata sepenuhnya. Ya gimana ya sayang ya? Mau mundur juga nggak bisa. Masalahnya udah nggak ada cara lain lagi sih.
Cuma ini satu-satunya cara. Penting aku minta sama kamu, kasih aku kesempatan untuk ngelakuin ini dan aku pengen ngebuktiin. Dan aku akan cari tahu semuanya. Yang penting kamu harus percaya. Kamu jangan khawatir, gak usah cemburu. Karena hati aku cuma untuk kamu. Aku akan dukung kamu terus. Makasih ya sayang. Gimana kalau kita ngabisin waktu berdua sebelum rencana ini dimulai? Ide bagus. Boleh. Ayo. Asik. Kemana? Kita bakalan ke rahasia dong. Ih, kok pakai rahasia-rahasiaan sih sama aku? Ini kan surprise. Nggak mau surprise-surprise lagi ah. Nanti kepala Rayang lagi, yang kemana yang aneh-aneh. Enggak, Kamu selalu aneh-aneh, kasih tahu aku nggak? Enggak, sayang, kamu percaya sama aku. Kali ini semuanya pasti bakalan aman dan kamu pasti bakalan suka. Aku janji sama kamu. Enggak deh. Apa? Perasaan aku langsung nggak enak gitu. Kamu pasti mau aneh-aneh kan? Masa kamu gak percaya sama aku? Tahu aku, kasih tahu aku. Enggak. Jangan dulu, ntar aja. Au. Kasih tahu. Geli. Sayang. Kasih tahu. Tangan kamu kok jalan banget sih? Gigit. Makanya jangan jahil. Iya enggak, udah enggak. Kasih tuh. Smackdown nih, smackdown. Aku smackdown duluan. Udah. Cium nih tangan nih, cium. Sayang, kita pasti akan kuat melewati ini bersama. Sayang aku, cinta aku, selamanya untuk kamu. Demi cinta mereka, mereka bahkan rela nyembunyiin cinta mereka. Ya ampun, aku jadi ikutan sedih ngelihatnya. Mereka berdua padahal orang-orang yang baik. Tapi kenapa susah banget buat Yasmin dan Dr. Romeo hidup bahagia? Kasian banget mereka. Kayla, aduh. Cucu Oma kelihatan seneng banget sih. Ya dong Oma, kan Kayla habis foto-foto sama Papa sama Tante Peri. Iya kan? Tadi juga video call sama Oma, kelihatan banget Kayla tuh bahagia banget. Kayla ke kamar ya. Kan udah seharian dari luar, mandi, terus ganti baju ya sayangnya. Pak, Kayla ke kamar dulu ya. Kayla mau beres-beres dulu. Iya, sayang. Ma, makasih ya. Berkat bantuan Mama, sekarang ini progres hubungan aku sama Yasmin jadi begitu cepat. Iya sayang. Lebih cepat lebih baik. Pertunangan kamu dengan Yasmin harus dilaksanakan. Harus cepat ya, jangan sampai lambat. Itu tidak baik. Tapi soal Papa gimana ya, Ma? Karena gini loh, kalau Papa sampai nggak tahu dan akhirnya Papa mengetahui itu semua, takutnya Papa pasti akan mempersulit dan semuanya pasti bisa jadi berantakan, Ma. Enggak, Papa nggak marah, tenang aja. Urusan Papa, nanti Mama yang bicara sama Papa. Kamu gak usah khawatir ya. Ma, bisa bicara sebentar ya? Kalian aja Pak bicara di sini. Penting, Ma. Aku perlu bicara sama kamu. Ah. Bentar ya sayang ya.
Yas? Ya. Nih, Mbak bawain mangga. Ih, makasih, taruh situ aja ya. Kamu lagi ngapain sih? Lagi bungkus kado? Iya. Buat siapa? Buat pacar aku. Maksudnya Dokter Romeo? Oh, Dokter Romeo itu ulang tahun? Enggak ulang tahun. Mau dibantuin nggak? Enggak mau. Biar Emang? spesial dong, harus aku yang buat, harus aku yang iniin semua, nggak boleh dibantuin. Dia tuh nggak lagi ulang tahun, cuma aku memang mau ngasih hadiah yang spesial aja buat pacar aku. Yes. Batu kasihan ngeliat kalian berdua. Kalau seandainya nih pertunangan kamu dipercepat sama Pak Rangga, terus hubungan kamu dengan Dokter Romeo itu gimana? Sebagaimana ya Mbak? Pasti berat sih buat kita ngejalanin ini semua. Cuma ini satu-satunya cara untuk mencari tahu siapa yang udah ngelakuin ke orang tuaku. Dan Romeo juga udah tahu semuanya, konsekuensinya, dan rencana-rencananya. Dan dia setuju dan dia support. Ya, semoga aja semuanya berjalan dengan lancar, semuanya cepat selesai, jadi pertunangan ataupun pernikahan itu nggak akan pernah ada. Ya, kamu yang sabar ya. Mbak tuh selalu berdoa, semoga masalah kamu cepet selesai. Iya Mbak, aku maunya juga gitu. Makanya ini kan karena waktunya agak dipercepat deh sama Bu Ajeng. Makanya aku sama Dokter Romeo mau ngabisin waktu berdua dulu. Kita mau pacaran dulu. Karena pasti buat kedepannya akan susah banget nih buat kita bisa berduaan-berduaan. Karena pasti aku dipantau terus sama Pak Rangga. Dengan alasan ya kan kamu tunangan aku. Yes. Yang pastinya aku tuh harus selalu nunjukin rasa sayang dan cintanya aku sama Dokter Romeo. Supaya dia itu nggak cemburu. Aku takut banget kalau dia sampai cemburu. Besok, gue bakal manfaatin waktu untuk quality time sama Yasmin. Gue akan manfaatin waktu sebaik mungkin. Ya, walaupun berat bagi gue, tapi gue harus bisa dukung dia sama Mas Rangga. Lo udah beneran mantep sama keputusan ini? Berat, bro. Berat buat gue. Tapi ini langkah yang harus gue sama Yasmin lalui. Gue harus yakin Yasmin lakuin ini semua untuk mengungkap kematian kedua orang tuanya. Ya, pokoknya kalau dari gue, kapanpun lo butuh gue pasti siap bantu. Atau kalau lo mau, besok gue calling teman-teman gue supaya jagain lo dari jauh. Gimana? Gak usah. Gue bisa jaga diri gue sendiri. Dan gue bisa jagain Yasmin. Barang yang gue minta tolong sama lo udah lo bawa belum? Udah dong. Nih. Thanks ya. Gue gak sabar. Besok pengen gue kasih kado ini ke Yasmin. Ya, pokoknya lo besok have fun. Gue yang akan melanjutin penyelidikan kita. Terutama penyelidikan tentang rekeningnya Prastu. Karena gue benar-benar penasaran banget siapa aja orang yang udah transfer uang dalam jumlah besar ke rekeningnya dia. Lo kalau ada update terbaru, kasih tau gue ya. Pasti, pokoknya lo tenang aja, lo fokus di sana besok. Biar gue sama teman gue yang akan terus ngelacak si Pras. Thanks bro. Sama-sama. Aku nggak sabar banget nungguin besok.
Me too. Besok adalah momen yang paling penting, paling bahagia untuk aku sama Romeo. Sebelum rencananya ini berjalan semua. Jadi aku benar-benar harus bisa nikmatin waktu berdua nih sama Romeo. Semoga berjalan dengan lancar lah semuanya. Apaan sih dia nelpon gue pas lagi weekend gini? Telepon dari siapa, Sya? Kok nggak diangkat? Dari Yasmin. Dia telepon lagi tuh. Bodo amat lah. Weekend gini gue mau manjain diri aja di rumah. Mending lu relax sambil makan coklatas rich. Nih. Biar mood lo rich lagi. Enak banget. Ini coklat terenak yang pernah gue makan. Coklatnya tebel. Iya kan? Makanya dinamain coklatas rich. Soalnya tebel coklat di luar, tebel coklat di dalam. Wah, iya ya. Tebel coklat di luar, tebel coklat di dalam. Tiap gigitan penuh coklat. Cocok sama namanya, rich. By the way, lo tau nggak? Coklat se-rich ini harganya cuma 2.000 aja loh. Hah? 2.000? Iya. Seenak ini harganya cuma 2.000 di toko depan. Worth it banget. Coklatos emang gak pernah gagal kalau bikin coklat. Coklatos rich yang tebal coklat luar dalam, so rich. Coklatos, Mama Mia Lezatos. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Mah, aku mau ceritain sama kamu nih. Aku baru tahu kalau ternyata makamnya Yoga beserta keluarganya itu ternyata kosong, Ma. Makam kosong? Iya. Kok bisa sih, Pak? Papa nyuruh orang untuk ngegali terus kosong gitu, Pak? Iya, jadi gini ceritanya. Kan aku baru dapat kabar kalau ternyata makam Yoga dan keluarganya itu harus dipindahin. Karena lahan dari makam itu ternyata ganti pemilik. Ya udah, akhirnya lepas dari itu proseslah penggalian kuburan untuk diangkat jenazahnya. Tapi ternyata setelah digali kosong, sama sekali nggak ada isinya, nggak ada kerangka apapun, nggak ada. Kok bisa ya, Pak ya? Makamnya kosong dan baru ketahuannya sekarang lagi. Aku tahu kalau Rati dan anaknya memang lolos dari insiden itu. Tapi Yoga kan enggak. Harusnya Yoga kan dikubur di sana. Tapi kenapa Mas Baskara bilang makamnya kosong?